Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semua, memasuki poin yang terakhir dari 21 amalan cerdas. Mari kita lanjutkan kaji kita, dengarkan secara seksama poin yang ke-21 amalan cerdas, yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Teman-teman semua, wajib bagi setiap muslim untuk selalu berusaha mensolehkan dirinya serta mensolehkan orang lain. Tidak boleh seorang muslim itu egois, tidak peduli dengan saudaranya yang muslim. Maka sudah seharusnya kaum muslimin selalu berusaha untuk menunjukkan jalan yang benar, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Dalam hal ini, setiap muslim yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya maka akan mendapatkan pahala yang sama persis tanpa dikurangi sedikit pun. Hal ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maka melalui hadis ini kita tahu bahwa ada pahala jariah dan ada dosa jariah. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita akan mengajarkan kepada manusia. Sebab bisa jadi sesuatu yang kita ajarkan adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Maka hal itu justru akan menjadi pahala, atau justru itu akan menjadi dosa jariah kalau kita mengajarkan keburukan-keburukan. Begitu juga ketika kita mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka justru itu akan menjadi pahala jariah kita. Maka teman-teman semua, perlulah kita berpikir sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada manusia, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang serupa dengan hadis di atas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi teladan atau contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kedua hadis di atas jelas menunjukkan anjuran dan disukainya memberikan contoh perkara-perkara yang baik dan haramnya memberikan contoh yang buruk. Orang yang memberi teladan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Masya Allah. Dan orang yang memberikan contoh kejelekan, yang memberikan contoh keburukan,
maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Begitu juga orang yang mengajak kepada petunjuk, ia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Atau mengajak kepada kesesatan, maka ia pun akan mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Baik petunjuk atau kesesatan tersebut, ia yang pertama kali memulainya atau sudah ada sebelumnya yang melakukannya, dan baik itu dengan mengajarkan ilmu atau ibadah ataupun adab dan lainnya. Masya Allah. Ini perhatikan teman-teman semua. Jadi kita harus berhati-hati, karena itu semuanya akan menjadi ladang kebaikan kita atau justru menjadi ladang keburukan kita. Kemudian perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila biha ba'dah, yang mengerjakannya setelahnya, maknanya bahwa perbuatan teladan tersebut diikuti oleh orang lain, baik semasa hidupnya ataupun setelah ia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sarah Muslim oleh Imam An-Nawawi. Maka teman-teman semua, sekali lagi seorang muslim harus berpikir ketika akan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sekiranya ilmu tersebut akan memberi manfaat, maka ajarkanlah. Namun sekiranya tidak bermanfaat, jangan sekali-kali mengajarkan. Dan perlu diketahui teman-teman semua, termasuk amal soleh ketika Anda mendapatkan buku ini, ketika Anda mendapatkan penjelasan 21 amalan cerdas ini, kemudian Anda sebarluaskan kepada kaum muslimin agar mereka memahami amalan cerdas, maka itu insya Allah akan menjadi amal soleh kita semua. Dan dengan berakhirnya 21 amalan cerdas ini, maka selesailah kajian 21 amalan cerdas, amalan ringan yang berpahala besar, dan insya Allah nanti akan dilanjut dengan 21 dosa tanpa sadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan kepada kita dalam setiap langkah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.